Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampu Abdril. Hari ini kita berbincang dengan Kepala Sekolah SDN 7 Penukal. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang mendapat predikat sekolah percontohan di Kabupaten Penukal Abab, Lamatang Hilir. Namun di sini masih ada satu kendala, yaitu adanya tumpangan dari sekolah lain. Sekolah lain itu mempunyai 50 siswa, namun tidak mempunyai ruang kelas. Hal inilah yang akan kita berbincangkan dengan kepala sekolah ini, hal apa yang kira-kira menurut pendapat dia dan apa yang akan solusi apa yang kira-kira akan dilakukannya untuk mempertahankan sekolah ini menjadi sekolah percontohan. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Epsek. Kang Win, dari beberapa pemantauan kami ini, sekolah ini salah satu sekolah yang menjadi percontohan di Kabupaten Penukal Abab, Lamatang Hilir. Dengan hal-hal inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Edwin dalam hal ini, sehingga sekolah ini selalu menjadi sebuah rujukan untuk sekolah-sekolah lain. Nah, di sini Kang, ada namanya sekolah SDN 20 Penukal. Kami melihat bahwa papan mereknya masih ada tertempel di sini. Sekolah mereka itu bagaimana, Pak? Jadi posisi SD 20 Punukal memang ada di sini. Mereka tuh menumpang belajar di SDN 7 Punukal. Tapi karena di SD 7 Punukal ini cuma punya 9 ruang kelas. Kemudian kita punya 10 rombel. Nah, berarti otomatis yang numpang tidak bisa masuk pagi. Jadi terpaksa kita tumpangi pada siang hari. Jadi setelah kita pulang, anak-anak SD 7 Punukal pulang, baru SD 20 masuk satu sampai dengan sore. Kejadian ini maksud saya, sekolah SDN 20 ini semenjak berdirinya SDN 20 ini, apakah ini sudah berapa tahun, Pak? Sudah 5 masuk 6 tahun. Sudah 5 masuk 6 tahun, berarti tahun depan mungkin ada kelulusan ya? Tahun ini ada kelulusan. Tahun ini kelulusan perdana. Kelulusan perdana. Nah, selama 6 tahun ini mereka terus menumpang di sini, Pak, ya? Yang menjadi kendala, otomatis yang menjadi kendala di sekolah ini adalah hal-hal yang menyangkut tata kelola sekolah. Yaitu tata kelola sekolah itu karena berbeda administrasi, berbeda hal-hal keuangan, otomatis di sini sangat terganggu. Apakah ini sangat mengganggu dari SDN 7, Pak? Ya mau tidak mau, soalnya kan yang namanya ada tumpangan, pasti sedikit membuat risih kita yang ditumpangi. Yang pertama masalah kebersihan. Jadi kita pagi belajar itu selalu mengkondisikan sekolah ini bersih, yang sorenya kadang-kadang kotor. Jadi kita berusaha untuk bersih, yang numpang ini kadang-kadang ngotori. Nah, karena mereka masuk sore, jadi tidak bisa dikendalikan dengan kita secara langsung kan, gitu. Kemudian juga salah ketertiban, kemudian kerapian ruang kelas yang dipakai, secara tidak langsung ya ada ketidakserasian lah antara SD 7 Penukal itu dengan SD 20. Karena jam belajarnya kan beda. Kita sekolah pagi, SD 20 sekolahnya sore. Berarti di bawah pengawasan kita. Mereka menggunakan sekolah ini seperti itu. Sementara hal-hal lain kita tidak bisa mencampuri terlalu banyak, ya? Bisa. Itu harus mereka, internal mereka kan. Internal mereka. Untuk sekolah ini sendiri mempertahankan sebagai salah satu sekolah percontohan di Kabupaten Penukal Abab, Lamatang Hilir ini, otomatis yang pertama itu satu kebersihan, Pak, ya. Kebersihan. Yang kedua prestasi juga. Keindahan. Ketertiban. Itu yang ada sekolah kita ini. Nah, dengan adanya sekolah yang menumpang ini, otomatis beberapa hal ini akan terganggu, Pak, ya. Misalnya yang pertama soal kebersihan. Masalah kebersihan.
Seperti misalnya kebersihan WC kan, Heeh. kita pagi-pagi kan selalu dibersihkan WC itu. Heeh. Jadi ada piket WC-nya. Nah, Sampai besok siang lah Pak ya. sampai siang. Nah, kita pulang kondisinya bersih. Besok pada kita masuk lagi pagi itu sudah kotor. Sudah banyak sampah. Berarti yang kotor yang sore, Iya. bukan yang pagi kan. Nah, jadi Itu otomatis kendali. sangat terganggu Pak ya. Terganggu. Kira-kira kalau seandainya sekolah SDN 20 ini dijadikan satu dengan SDN 7 ini, apakah masih mampu SDN 7 ini untuk menampung murid-murid mereka? Masih, saya kan muridnya sekitar 50-an kan. 50 itu udah, walaupun digabung dengan SD 2 SD 7 itu tetap tidak ngaruh ke jumlah rombel. Karena rombel kita kan rombel mini. Kan satu rombel itu minimal maksimal 28. Sementara rombel kita ini ada 19, ada yang 20, ada 21. Belum ada rombel yang maksimal. Jadi kalau dia masuk setiap itu dimasukin 10 siswa per rombel itu masih mampu. Belum ngaruh ke rombel. Terus kebutuhan Pak, kebutuhan material. Ini kebutuhan material ini otomatis tergantung dengan keuangan Iya, jumlah siswa. Nah, jadi ketergangguan secara material itu otomatis seperti listrik kan seharusnya dipakai cuma berapa jam Iya. sampai sore, otomatis menambah anggaran air dan fasilitas lainnya. Jadi untuk mempertahankan atau keutuhan daripada sekolah percontohan itu sulit kalau masih adanya yang menumpang ini Pak ya. Yang pasti kita tidak bisa berbuat maksimal karena ada gangguan eksternal kan, artinya dari luar, di luar dari siswa kita, itu ada kendali kita. Yang tadi seperti saya sebut tadi, kalau kita pagi-paginya bersih, sorenya kotor. Pagi-paginya tertib, sorenya amburadul. Nah itu kan. Jadi mereka berhubung mereka ini masuk sore, masuk siang dari jam 1 sampai jam 5 itu di luar kendali kita. Kalau masuknya pagi-pagi masih bisa kita kendalikan sama-sama kan. Ini mereka masuknya siang, jadi kita sudah pulang mereka masuk. Nah selama mereka belajar di sini sampai sore itu di luar kendali kita, dia menggunakan fasilitas di sini. Ini satu lagi Pak, yang mungkin terakhir pertanyaan kita. Seandainya apakah ada di tempat lain, maksud saya sekolah yang tidak mempunyai fasilitas itu digabungkan kembali ke sekolah asalnya? Ada sekolah-sekolah yang istilahnya yang tidak bisa didefinitif, seperti ini sekolah yang menumpang di sekolah lain kembali di grouping ke sekolah induk, seperti di Kecamatan Rambang kalau salah itu ada SD berapa itu yang di grouping ke SD 5. Ada lagi yang di grouping ke SD 4 atau SD 14 itu dikembalikan. Apa? Karena secara ini jumlah siswa mereka itu tidak memenuhi persyaratan. Artinya mereka tidak mampu untuk berdiri sendiri. Tidak mampu berdiri sendiri dari segi material maupun dari segi keuangan, tidak mencukupi. Akibatnya oleh pemerintah dan dinas Pali itu dikembalikan ke sekolah ini tumpangi. Itu. Oke, semoga kedepannya ini ada penyelesaian untuk tahun-tahun ke depan ini agar keutuhan daripada sekolah ini menjadi sekolah percontohan bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan kemajuannya. Berharaplah kepada pemerintah terkait, dinas terkait yang mengurusi permasalahan ini agar persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan. Mungkin itu saja Pak perbincangan kami. Terima kasih. Mudah-mudahan SD 20 cepat mempunyai gedung sendiri lah. Ya. Kalau memang pemerintah itu mampu. Tapi kalau tidak ada rencana untuk dibangun, ya lebih baik di grouping kembali lah, biar kasihan juga dengan anak-anaknya. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perbincangannya Pak. Semoga perbincangan ini menjadi suatu pembahasan untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Kelabut Malang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.